compare beberapa tang krimping yang ada di pasaran. Yang ini adalah tang krimping skun ferrule untuk mengkrimping skun yang seperti ini. Jadi skun ini untuk mengkrimping kabel serabut agar serupa dengan kabel tunggal. Jadi biar nanti dibaut atau disekrup itu tidak kendor seperti ini. Penggunaannya seperti ini guys. Ini dimasukkan, ini kan kabel serabut ya, kabel serabut. Nah, kesulitan dari kabel serabut biasanya kalau dibaut itu suka berantakan atau enggak kenceng-kenceng. Jadi butuh alat untuk menyatukan seperti ini. Oke, baru nanti kita krimping. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, lalu nanti dimasukkan ke soket. Begitu pula dengan yang ini. Nah, ini namanya soket gepeng. Biasanya ada pada kabel-kabel elektronik atau yang punya soket seperti ini. Ada di motor, mobil, atau pada perangkat elektronik lainnya. Penggunaannya seperti ini dengan memakai tang krimping tipe SN28B, SN48B, atau bisa juga dengan SN01BM seperti ini untuk kabel-kabel yang kecil ya. Yang kecil pakai ini, sedangkan yang kabel agak gede ukuran 0,5 sampai 0,7 sampai 1,5 memakai ini. Ini serupa dengan SN48B. Ini tang krimping merek Parrot CST 1601 kalau nggak salah. Aku beli dulu seharga 85.000. Ini. Lalu ada Taisan. Tapi yang ini untuk mengkrimping skun ferrule ya, yang seperti ini. Nah, seperti ini. Terkadang misalkan tang krimping yang ini tidak sulit, maka pakai yang ini gitu. Biasanya kesulitan ada pada misalkan skun, bentuk skun terlalu besar. Ini kan lubangnya kecil ya. Misal skun terlalu besar, misalkan di krimping ini terjebak di sini. Jadi pakainya ini. Jadi misalkan kabel di sini, ini bisa dikeluarin ke sini. Kalau ini misalkan udah terkrimping, kadang pas ini nyangkut gitu. Ada kondisi dimana ada permasalahan seperti itu, tapi yang sering dipakai adalah ini karena dari segala sisi ini sama ya. Kalau ini kadang agak kurang rapi, atau mungkin akunya saja yang nggak bisa mengkrimping. Lalu ini ada yang terbaru,
Ini tipe SN48B. Ini udah murah sekarang ya. Dulu waktu aku tertarik itu harganya masih di atas 180-an. Bahkan pada review-review di YouTube harganya sekitar 200. Ini aku beli harga 85 karena dapat diskon kemarin. SN58B. SN58B adalah gabungan dari SN28B plus SN48B. Nah, ini kan ada 4. Nah, ini yang JST 1601 kan cuma ada 3 giginya. Nah, ini termasuk SN48B yang kuning ini tipenya. Atau ada kode juga tipe 2549, itu sama dengan ini. Tapi khusus yang ini yang 0 tipe 01 BM biasanya untuk kabel yang sangat kecil sekali, untuk mengkrimping skun jenis JST XH atau biasa disebut dengan skun Dupont ya. Itu untuk soket-soket yang kecil-kecil pada elektronik, yang komponen-komponen yang sangat kecil sekali. Beda dengan ini. Dari ketiga merek yang aku punya, keempat merek ini terlihat yang terbaru ini lebih tebal ya guys, terutama dari giginya, dari mata krimpingnya ini, dari mata krimpingnya hampir sama dengan ini paron ya, hampir sama. Tapi dari ininya terlihat sangat tebal. Yang ini yang merah harganya sama ya, pas lagi beli pas lagi promo banyak voucher ya. Ini harganya 100 ribuan, ini juga 100 ribuan, tergantung. Biasanya kalau hari-hari diskon itu banyak produk yang lagi diturunin harganya, terus ada voucher juga. Nih, penggunaannya seperti ini. Nah, misalkan untuk yang ini ya, soket seperti ini. Nah, kita tekuk dulu karena kabelnya terlalu kecil, lalu kita arahkan ke sini. Biar membentuk dulu. Nah, baru kita masukkan, atau kalau enggak kita pasangin aja dulu. Kita masukkan. Nah, kita pasang lagi ya. Nah, kalau dikira kurang kencang, dikrimping ke sisi satunya lagi untuk agar lebih kecil. Kita pasin. Nah, jadi kabel-kabel yang dilihat seperti ini, kayak gini, pakainya tang seperti ini guys, tang krimping. Pasti kalian menjumpailah banyak kabel seperti ini. Nanti ada yang dimasukkan ke soket ini masuk, jadi udah sistem plug and play tuh.
yang ini biasanya untuk agar dimasukkan ke ini baut. Kalau ini cukup kalau yang seperti ini cukup pakai tang seperti ini aja. Nah, misalkan ini masih ada nih, kurang gede kabelnya, biar agak gedean. Kita tekuk. Nah, lalu kita masukkan. Terus kita tekan dengan ini. Biasakan ke yang crimping yang gede dulu ya, jadi biar rapi. Kalau langsung crimping nah, ini kan ada yang gede nih. Ini semakin ke sini semakin kecil. Kalau langsung ke yang kecil kurang rapih, bakalan peot-peot gitu, bengkok. Biasakan ditempatkan di spoon yang gede. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih terlalu longgar. Masukkan ke yang satunya lagi. Biasanya aku dobelin, guys. Ini udah kegencet seperti ini, nanti aku balik terus aku double lagi ini. Nah, lalu ini tinggal dimasukkan baut ya, nanti disekrup. Bisa juga. Terus ini kan kalau kayak gini kan sangat terbuka ya ininya ya, kurang aman, kurang safety ya. Bisa ditambahin dengan isolasi bakar. Bisa dipakein isolasi bakar. Nih, isolasi bakar agar lebih safety. Cukup segini aja. Nah, karena ada kipas, guys. Nah, kayak gini lebih aman, jadi nggak ada yang nah, kalau ini kan udah ada penutupnya seperti ini. Ya, dari ke 5 crimping ini menurut aku ini yang paling bagus ya, karena ini lebih tebal. Untuk harga ya bervariasi, tapi ini aku beli kira-kira harganya sama pas lagi banyak promo ya. Ini 85, ini juga 85, 87 lah, 87. Yang ini di bawah 100 juga. Taisan juga tebel ini. Saya suka dari Taisan. Nah, ini mata bisa diubah-ubah ya. Mata dari crimping ini bisa diubah-ubah. Bisa beli mata crimpingnya aja nih. Misalkan daripada banyak kayak gini, bisa beli matanya. Harganya yang sepasang ini
sekitar 50 ribuan. 50 ribu ini mahal karena ada pajak bea cukai ya, karena langsung didatangkan dari Cina. Tapi menurut aku mendingan beli yang langsung kayak gini aja guys. Jadi kalau misalkan lagi butuh cepet, ini nggak perlu bongkar pasang baut lagi, mendingan beli sekalian tangnya aja, jangan giginya. Giginya menurut aku 50 ribu juga termasuk mahal banget ya. Kayak gini doang 50 ribu termasuk mahal. Kadang juga kurang pas, karena tang yang kita punya itu belum tentu pas dengan gigi krimping yang kita beli. Misalkan dari sini aja udah kelihatan perbandingannya, ada yang tebel ada yang tipis nih. Nah dari sini aja udah kelihatan, ini paling tebel, ini nomor 2 nya, ini nomor 3 nya. Nah ini lebih tipis lagi. Nah ini sama ini sama, sedangkan ini paling tebal. Jadi ini aku beli juga termasuk terlalu tipis ininya tuh. Ini sama, ini ada yang lebih tipis. Nah tuh jaraknya masih, renggangnya masih ada 2 mili lah. Juga terkadang nggak ngepas ini, kadang penjualnya juga nggak profesional, sengambil-ngambilnya matanya. Tapi ini misalkan ini yang menyerupai dengan tipe SN48B ya, ini kalau dipasin itu nggak ngepas, beda. Nah beda, jadi kayak nggak, harusnya kan masuk ke dalam gitu, ini enggak. Nah malah bikin kecewa. Maka lebih baik beli langsung tangnya aja, ini tipe SN48B, SN58B. SN58B dengan 48B dengan 28B itu sama sebenarnya. Cuma kalau SN58B lebih lengkap, ini ada 4 gigi krimping, sedangkan SN48B cuma ada 3 gigi krimping. Jadi SN58B adalah gabungan dari SN28 plus SN48. SN ini kode tang ya, kode tang ini ya. SN termasuk tipe kode yang tipe tang yang pendek gagangnya. Ada lagi tipe HS agak panjang lagi gini, tapi untuk mata krimping sama, bisa dipakai di HS, bisa dipakai di SN. Yang membedakan adalah panjang tang. Ini di sini ada gambarnya. Nah ini tipe SN. Nah ini tipe HS, ini agak panjang ininya. Ininya kalau di produk aslinya agak panjang ini ya, beda di tekanan aja sih, yang agak pendek untuk menekan harus agak keras, yang agak panjang enggak begitu terlalu keras tapi berat. Yang ini yang SN ini ringan ya, misal enggak membebani banget. Kalau yang SN terlalu berat. Itu aja. Kalau ini yang SN ini enak, enteng. Ini Esrin, merek Esrin. Sebenarnya merek sih nggak pengaruh, soalnya di Cina itu pabriknya sebenarnya cuma satu, atau serupa konsorsium lah ya, gabungan dari pabrik-pabrik. Terus ada
orang kita yang ngimpor terserah mau bikin merek apa, tapi sebenarnya produknya sama. Begitu juga dengan kayak dinamo kipas, ada merek SRE, SSF atau Tins. Itu menurut aku pabriknya juga sama, dari satu pabrik terus dibikin merek-merek sendiri. Kayak Tins agak lebih mahal karena dia udah buka kantor di sini ya, merek Tins, jadi agak mahal, jadi butuh untuk biaya ini operasional di sini. Beda dengan SRE, SSF atau merek dinamo lainnya, itu didatangkan atau diimpor, jadi nggak ada biaya operasionalnya, bisa ditekan lebih rendah. Itu aja sih. Kalau Tins aku telusuri PT-nya ada di sekitar Tangerang kalau nggak salah. Tins kan nggak bergerak di bidang dinamo aja, tapi dari kayak suku cadang mesin cuci juga merek Tins banyak. Memang ada beberapa sebagian merek Tins, misalkan kayak gelas blender ya, blender Philips itu emang agak tebal sih yang Tins. Cuma untuk dinamo kayaknya sama aja dibanding merek yang lain. Itu mungkin ada penambahan lilitan juga mungkin, karena pas aku timbang juga, misalkan dinamo blender yang merek Tins dan merek yang lain ya, blender Philips itu agak lebih berat 20 gram merek Tins. Misalkan nih dinamo Tins, nah ini dinamo blender tipe Philips HR 2115, sama ya, 2115 atau 216. Bisa juga dipakai di tipe Philips 2071, itu sama dinamonya. Nah, pas lagi bulan-bulan promo ini, harga ini cuma aku beli seharga 65, padahal tembaga. Harga aslinya kan 100 ya, antara di atas 95 kalau yang tembaga. Ini dinamo Philips, blender Philips 95, tapi pas lagi ada voucher promo itu ini bisa di harga di bawah 70. Nah, merek Tins ini ada di sini, Tins W. Nah, cuma yang bikin aku kurang apa, masih agak ragu, ini nggak ada tulisan tembaganya di sini. Biasanya yang tembaga itu dia berani ngasih tulisan, bisa kode CU kan adalah kode dari tembaga ya, dari nama logam tembaga, yaitu cuprum. Kalau di nama kimianya, nama logamnya CU, ditulisnya CU. Atau kadang ada tulisan copper wire, itu tembaga. Sedangkan aluminium biasanya nggak ditulis, bilangnya mix itu campuran, bisa tembaga campur aluminium, bisa juga yang tembaga yang rotornya aja. Nah, ini nggak ada merek, cuma dia ada kodenya di sini, chopper 230 volt 50 Hz kelas F. Nah, kelas F itu tipe insulasi ini.
Kelas F itu sanggup di menahan panas kalau nggak salah 155 derajat Celcius ya, yang kelas F. Yang kelas B itu sekitar 135. Maksudnya menahan panas ketika suhu sampai 155 ini lapisan insulasinya tidak meleleh. Nah, lebih tinggi lagi kelas H. Kelas H itu 180 derajat Celcius. Jadi untuk ini udah termasuk bagus ini. Insulasinya udah kelas F, dia berani jamin kelas F. Udah 155 derajat, dia mampu pada panas 155 derajat. Cuma yang nggak tahan biasanya ininya nih, yang mengikat ini. Nah, ini yang nggak tahan sama panasnya. Kadang kalau ininya udah lepas, ini karena ada hembusan angin banyak, ini agak masuk ke dalam, jadi bikin ruwet. Ini kan untuk cadangan aja, sebenarnya juga aku sering gulung dinamo blender. Wah, punya tembaganya juga ya yang gulung ini buat cadangan. Kalau yang gulung stator itu kan masih muda lah, cuma yang untuk rotor ini yang di dalam itu kawatnya lebih kecil banget. Terus misalkan rugi waktu lah, jadi mendingan kalau ini masih bisa lah digulung. Kalau ini kayaknya butuh berhari-hari yang rotor ini. Ntar aku coba lihat rotornya ya. Nah, ini adalah rotor blender Philips yang 2115. Nah, di dalam ini seperti ini guys. Nah, seperti ini di dalamnya. Ini sama, kadang kerusakan ada di stator, kadang kerusakan juga ada di rotor. Cuma kalau di rotor aku nyerah. Misalkan mau gulung yang rotor ini ya, ini misalkan di congkel sedikit, ini kadang patah penjepitnya. Terus juga ininya terlalu halus, terus juga harus disirlak biar kuat, karena hembusan angin juga bikin ini kan kenceng banget, kecepatannya 10.000 rpm, 10.000 per menit. Kalau untuk tipe blender, mesin blender itu di atas 10.000 rpm. Jadi kalau nggak disirlak ini gampang berubah, terus gampang putus. Tapi sekarang udah ada, beli ininya aja di pasaran harga 55. Kalau pas ada voucher bisa 40-an ya. Aku beli 40, ini yang tembaga. Nah, kalau ini awet nih, yang stator ini. Stator bisa digulung ulang sendiri. Nah, ini untuk cadangan. Kenapa aku nyari Philips ya, karena tenaganya besar, terus spare partnya itu banyak. Bisa dikatakan Philips itu blender sejuta umat lah ya, spare partnya banyak. Tapi untuk Philips yang tipe HR2221 2222 itu
agak mahal itu, makanya aku belinya yang Philips yang HR 2115. Spare partnya banyak, terus terjangkau. Itu aja. Mana plastiknya? Lalu ada lagi ini adalah tang rivet yang kita jumpai pada etalase aluminium ya. Itu pakunya pakai paku rivet. Ada dua model rivet, yang satu bisa di skrup, yang satunya lagi paten. Nah, yang paten itu biasa dipakai di etalase aluminium. Nah, ini sebenarnya aku awalnya beli ini mau beli yang rivet yang bisa di skrup ya. Kalau rivet yang paten ini pakai kayak gini tuh menurut aku capek. Kalau yang rivet paten yang tidak bisa di skrup, tadinya aku kan niatnya beli yang ini nih. Nah, ini kan waktu itu harganya di atas 300 ya. Nah, yang ini harganya kalau di voucher itu sekitar 120-an. Jadi aku pikir ini bukan rivet paten yang tidak pakai skrup. Niatnya beli ini cuma karena ini murah, kayaknya bentuknya sama. Kenapa ada orang yang jual mahal ya? Jadi aku beli ini terus ternyata wah, ini ternyata rivet paten, bukan rivet skrup. Makanya agak murah. Ini 120-an kalau nggak salah. 120. Akhirnya kan mubazir, yang dituju beli yang ini, yang kebeli ini. Jadi otomatis beli lagi ini. Ini masih harga 300-an dulu, tapi pas kena voucher jadi 2,5. Ntar aku cari bentuk rivetnya, paku rivet. Rivet. Kita geser aja. Nah, ini termasuk contoh rivet yang bisa di skrup. Rivet yang bisa di skrup ini. Nah, ini contoh di skrup ini kayak gini. Jadi misalkan aluminium dibolongin dulu, terus nanti ini masuk, pas masuk ditarik lagi. Ini yang garis-garis ini nanti menyerupai kayak gentong, nanti nutup biar ini enggak keluar lagi. Jadi ini menyerupai kayak gentong, nanti kayak gini, bulat tek tek gitu. Ini ketarik, nah kalau bisa dibaut gitu. Kalau yang rivet paten aku lebih suka memakai yang nah ini dengan tambahan
dengan memakai ini lebih enak. Ini dimasukkan ke sini. Tinggal dimasukkan ke sini, terus kencengin lagi. Nah, ini lebih enak ini kayak gini. Cepet gitu daripada pakai sistem kokang seperti ini. Karena kayak gini berat ya. Ini berbagai macam baut, ada baut, ada ring. Sekalian aja aku jelasin. Ini yang kuning tipe TS, TSAB, TB, TAB. Yang kuning. Ini berbagai macam ring. Nah, ini ring per ya, berbagai macam ring per. Waktu itu aku nggak tahu ini fungsi ring per itu buat apa sih, kan udah ada ring yang kayak gini ya, apa yang ring biasa kayak gini. Jadi apa fungsinya ring per kayak seperti ini? Kayaknya nggak ada fungsinya, kayaknya lebih bagus yang ring plat yang tadi. Apa fungsinya ring per ini dipatahin kayak gini? Ternyata pas aku cari di YouTube, ring per seperti ini bisa menahan getaran dari benda yang di baut ya. Jadi baut kalau nggak pakai ini, baut yang ada di mesin itu walaupun kencang, nanti lama-lama akan kendor sendiri karena mesin bergerak terus. Jadi butuh ring per kayak gini. Nah, dengan tambahan ring per seperti ini, baut itu nggak muter, nggak ikut muter. Cuma kalau yang ring pakai ring ini, tahu-tahu nanti baut lepas sendiri kalau mesin bergerak. Kalau mesin bergerak, bautnya lepas, banyak yang kendor. Jadi fungsi ring per ini biar baut tetap kencang kayak gitu. Banyak ring per, ada yang 8 mili, ada yang 6 mili. Kadang pas diputuin nggak ada, itu yang bikin apa, kesel. Lalu ada lagi, kalau ini skrup buat apa, stok buat mesin cuci. Ini skrup mesin cuci. Yang ini kayak gini adalah buat rivet yang tadi, rivet skrup. Nah, matanya karena ada yang skrup ukuran 6 mili, 8 mili, 5 mili. Nah, ini kalau mau skrup tinggal ganti mata rivetnya. Mungkin yang membedakan agak mahal ininya ya guys, adaptor skrupnya, adaptor bautnya. Jadi gini, apa beda baut dengan skrup? Skrup itu biasanya lancip ya, kalau baut itu rata. Nah, skrup biasanya untuk kayu, untuk plastik, terus apa, dratnya itu agak renggang untuk skrup. Sedangkan baut, dratnya itu ulirnya sangat rapat biasanya. Nih. Nah, ini kan skrup nih. Nah, yang dimaksud skrup ini karena ininya lancip.
Kalau baut itu rata. Nah, ini juga skrup. Ini skrup. Nah, aku liatin yang tipe baut. Nah, ini baut. Jadi tahu perbedaannya ya. Kalau baut ulirnya agak rapat. Ini biasanya pitch ratnya 1,25 atau kadang 1, dan sama semua. Ini tipe JP. Jadi baut juga ada berbagai macam tipe ya. Ada tipe JP, JT, CF. Nah, ini tipe JP. Palanya agak membulat. Ini agak dalam juga. Ini tipe JP. Ada juga tipe JT. JT bisa disebut juga dengan TJP. Dan ini tipe TSAB. Ini ring kupu. Ring kupu seperti ini. Ini juga ring. Ini baut skrup TAB, TSAB. Ini skrup SDS. Ini skrup apa ya? Ini tadinya aku beli ini buat skrup kipas angin, yang buat skrup yang geleng-geleng itu, kipas angin buat yang noleh kanan kiri itu. Biasanya untuk menggerakkan itu ininya agak lebar. Ini apa, palanya harus yang agak lebar ininya. Cuma ini menurut aku terlalu kecil, jadi aku beli yang tipe SDS. Nah, ini tipe SDS. Ini agak lebih lebar lagi nih. Tipe SDS. Mana ya? Nah, kan bedanya jauh. Nanti tinggal ini dipotong. Untuk pengganti, misalkan skrupnya rusak atau hilang ya, jadi pakainya ini. Skrup yang buat noleh kanan kiri, yang kipas. Nah, ini baut JT. Perbedaan dari JP dan JT adalah tipe kepalanya lebih lebar ya guys. Tipe kepalanya ininya sama ulirnya, hanya tipe JT lebih lebar. T-nya itu truss biasa, artinya atap ya. Tapi aku di sini kayak payung yang menyelimuti gitu, truss. TRUSS, truss. Nah, ini perbedaannya. Ini JT atau TJP, ini JP. TJP, T-nya itu truss lebar, ininya palanya agak lebar. Kadang kipas angin memakai baut JT, juga memakai baut JP. Seperti itu. Sebenarnya bukan kayak apa ya istilahnya. Kadang pas benerin apa gitu, kadang pas kurang baut itu jadi terbengkalai kerjaannya. Nah, ini aku lengkapin semua untuk mempermudah kerjaan. Sebenarnya kan kayak gini kan cuma sekedar hobi ya. Cuma kalau
kita beli ini satu misalkan di toko ya, paling enggak itu 500 atau 1000 biasanya, kadang nggak pas. Sedangkan kalau beli di online, misalkan ini nih, ini yang 100 biji kan 8.000, pas dapat voucher yang 75% itu yang di Lazada kebut voucher. Ini paling aku beli segini cuma 2000 kalau pas diskon 75%, paling 2000. Sama seperti ini juga ring-ring seperti ini, daripada beli di toko pas lagi butuh itu harganya sama aja kita beli 100 pieces, yang mending kita siapin iseng-iseng buat belanja di online pas ada gratis ongkir ya, gratis ongkir tanpa minimal belanja gitu. Ini membantu banget. Ini baut kupu tipe butterfly, terus ini ring M3 atau M4. Skrup kecil. Hampir semuanya itu aku beli pas lagi diskon 50%, bahkan 100%. Kadang kan Shopee juga melancarkan diskon yang 100%. Ya aku beli kayak gini karena diskonnya kecil-kecil, misalkan 10.000 diskon 100%, ya aku beli yang harga produknya ya tidak jauh dari 10.000 kayak gitu. Ini tipe PH. Nah ini tipe PH, ini skrup ya, tipe PH. Ini juga PH tuh. Ini 8 M8 kayaknya, PH 8. Terus ini PH juga. PH skrup PH itu aku banyak karena hampir sebagian besar kayak misalkan kita pasang visor di dinding juga pakai PH. Visor ini tipe SDS. Ini JT, baut JT. Nah ini yang ada biasanya di colokan listrik kayak Broko atau Putikon. Ini pakai baut ini nih, baut kuning yang kayak gini. Nggak tahu ini tipenya tipe apa, cuma mirip, ininya mirip JP, tapi yang ininya pitch ratnya itu agak longgar. Jadi biasanya dipasang pada plastik. Yang pitch ratnya longgar itu biasa pada untuk menyekrup yang di plastik, bahan-bahan plastik. Ya makanya kadang ada di Broko, ada stop kontak di Broko, di Utikon pakai kayak gini. Nah, atau di motor juga itu dratnya pasti agak longgar. Ini JT lagi. Lalu untuk ini paku keling ya. Biasanya ini untuk persediaan ini untuk panci atau langseng yang kupingnya itu udah kendor. Jadi aku pakai ini nanti, paku keling.
Ini PH lagi, ada yang panjang ada yang pendek karena kadang harus disesuaikan dengan bendanya tuh. Ini baut cepek lagi. Nah, ini yang sering aku pakai buat nyerpis ini apa, nyerpis kompor Rinnai. Kompor Rinnai ini memakai baut JP ya, JP M4 yang 6 mili dan yang 8 mili, terus yang 10 mili atau 1 cm. Nah, ini mesin Rinnai ya. Nah, ini pakainya baut JP ini. Ininya juga baut JP yang untuk biar dudukannya. Ini JP yang 6 mili M4. Kadang kan kalau pas nyerpis bautnya juga ikut selek ya, ikut apa, udah nggak bisa diputar lagi. Nah, ini udah ada persediaan memakai baut JP. Nah, kebanyakan yang biasanya di kompor Rinnai itu pakainya baut JP. Di pasaran itu yang 100 biji itu kalau nggak salah baut JP sekitar 6 ribuan atau 8 ribu gitu, penjual baut JP. Ya, dilengkapin aja, beli yang 6 mili terus 8 mili, kalau diperlukan juga yang 12 mili atau bahkan 1,5 mili. Ini berguna banget, membantu melancarkan kita kalau ingin memperbaiki kompor elektronik dan lainnya. Baut-baut kayak gini nih diperlukan banget. Kadang kalau nggak bautnya yang rusak, hilang. Nah, masalahnya hilang itu yang jadi masalah. Akhirnya kerjaannya terbengkalai. Ini. Oh ya, sekalian tentang mesin kompor, tentang kendala-kendala pada kompor gas ya. Sekalian kita perlihatkan ini mesin kompor Rinnai-nya. Misalkan ceplekannya sering ngelos, ceplekan kompor. Misalkan ceplekannya sering ngelos ya guys. Kalau biasanya ininya pecah nih, kalau kompor ininya pecah, maka harus ganti knopnya. Tapi terkadang juga ininya palunya itu udah tumpul di sini. Ya, ini untuk bisa nyeklek kan harus kena. Ntar misalkan ya, nah, cara kerjanya kan seperti ini. Ini misalkan diceplek nih, aduh susah, harus pakai gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, ini karena sering ketemu, ininya aus di sini. Akibatnya yang tadinya punya sudut, ini jadinya tumpul. Akhirnya kadang diceplak itu suka ngelos. Nah, cara memperbaikinya adalah ininya tinggal dibalik. Yang ini jadi di atas, ini jadi di bawah. Jadi ngambil yang lancipnya aja. Nah, ini kan, nah ini contoh yang udah tumpul ini di sini. Karena aus gesekan. Kadang juga ininya yang bermasalah. Ininya udah aus juga.
Jadi udah nggak ngunci. Nah, di sini kan nggak semuanya itu bulat ya, ada pipihnya. Ini fungsinya buat ngunci ring yang ini nih. Nah, ring yang ini nih, biar diputar itu memantik ini, tek gitu kan. Nah, kadang ininya juga udah aus, jadi bulat. Jadi ring ini nggak ngunci lagi. Ini di online harganya pemantik ini 2,5 ya, 2.500 ya. Cukup dengan ganti ininya aja. Biasanya kendalanya di situ, kalau misalkan kompor itu sering ngelos gitu. Sering ngelos. Kalau yang misalkan nggak nyala kan biasanya ini spuyernya ada debu ya. Ada debu. Terus dari spuyer ini yang pemantik ini juga tersumbat biasanya. Ini kan spuyer juga yang buat nyalain kompor ini ke sini. Tik good. Nah. Itu aja. Kalau yang daleman biasanya apinya jadi kecil gitu ya. Api semakin lama kok semakin kecil. Ini biasanya lubangnya nggak ngepas. Nanti aku perlihatkan contohnya. Nggak ada guys. Kita buka aja. Mana ya? Kita buka aja. Lihat daleman kompor ya. Untuk baterainya ini harganya sekitar 5 ribuan ya guys di online. Nah, ini ring ini udah kemakan ininya. Ini kan agak lurus ya, gepeng ya tuh. Biar kelihatan. Nah, ini bulat, ininya agak lurus set gitu. Ini fungsinya buat ngunci ini. Gini kan. Lah, kalau udah kemakan ini aus, ini ikut berputar. Akhirnya sering ngelos. Kalau apinya kecil, biasanya antara tersumbat atau di sininya berubah. Nah, ininya. Mana ya? Ininya udah nggak ngepas ini. Tempat jalannya gas. Nah, ininya udah nggak ngepas. Harusnya antara lubang selang gas dengan ini harus ngepas. Ini enggak, kadang agak geser gitu, jadinya agak menutupi. Kadang dari knop dari sininya nih, bentuknya kan ada silnya ya, sil karetnya ya di sini ya. Nah, ada sil karet di sini. Itu bukaan gasnya itu sering bergeser. Misalkan ini bukaan gas, ini lubangnya kayak gini ya. Ini pas lubang. Misalkan harusnya pas begini lubangnya. Ini agak bergeser kayak gini. Jadi apinya jadi semakin kecil itu.
Jadi biar apinya tak jadi besar, ininya perlu digeser biar ngepas lagi. Nah, kadang misalkan ini pemantiknya baterainya udah habis, bisa diganti. Ini sama kabel itu di online sekitar 5 ribuan harganya. Atau beli aja mesin yang second di pasaran sekitar, kalau nggak salah 20.000 yang mesin Rinnai, 20.000. Kalau yang baru itu mesin Rinnai sekitar 45 ya, 45 sampai 50 yang satu tungku, yang nggak ada api lilin. Kalau yang ada api lilinnya itu sekitar 60 mesinnya aja, mesin Rinnai. Tuh, aduh, kok jadi tentang kompor. Sampai di mana ya? Nggak tahu kompor. Sekrup mesin cuci. Salah satu kendala memperbaiki mesin cuci biasanya sekrupnya itu berkarat, akhirnya selek ya. Kadang diputar juga nggak bisa. Itu kendalanya itu. Makanya harus punya cadangan skrup buat mesin cuci. Pakai baut TSAB pun bisa, baut yang seperti ini. Pakai baut apa aja, baut cacing orang bilang sih. Ini kayak gini hampir 120 macam ini guys. Aku ada kayak gini. Hampir 120, bahkan bisa 150. Ini juga baut CP yang 3 mili diameternya, M3. Kalau ini jarang dipakai, tapi aku buat kelengkapin aja. Yang sering dipakai kan M4 ya, buat kompor gas. Kadang pas lagi butuh nggak ada, itu yang bikin terbengkalai kerjaan. Oke, udah sekian aja. Kalau ini soket DC untuk apa? Untuk CCTV ya. Ada juga soket BNC, ada di sini ternyata. Kalau ini soket BNC ya, untuk CCTV punya persediaan banyak nih guys. Karena tiap satu kamera itu butuh dua soket, satu di kamera, satu di DVR, di recordernya, nyolokinnya begini. Nah, untuk powernya pakai soket DC yang tadi. Nah, ini soket DC. Soket DC juga butuh pasang. Yang cewek sama yang cowok. Ini cowoknya. Terus satu lagi dipasang dipasang yang cewek gitu. Nah, ini kameranya.
aku pakai Hikvision ya. Udah terlanjur seneng sama Hikvision karena udah dari 2019 nggak ada kendala istilahnya. Ini buat suku cadang ini. Hikvision tipe DCE 16.ITPFS 1080p. Nah, ini tipe aku nggak mau. Nah, lagi nggak, warungnya masih berantakan guys. Ayo, nah lagi nutup warungnya. Nah ini ada suaranya. Yang tipe ITPFS itu ada suaranya guys. Berantakan lagi nutup guys. Nah. Tanggal ini jamnya agak terlambat karena pernah mati lampu. Kalau mati listrik jamnya agak terlambat, harus di setting lagi. Ini sekitar 300-an ya. Kalau pas ada voucher 50.000 kan lumayan, jadi 2,5. Di Lazada itu vouchernya gede-gede, jadi aku sarankan sering-sering lihat di Lazada aja. Nah, ini yang buat ini sebenarnya aku nggak tahu ini buat apa ya. Kayaknya sih buat pengaturan balik ke semula gitu. Nah ini kan untuk soket BNC. Mana soket BNC nya ya? Nah ini soket BNC. Oh ya, penggunaan kabel CCTV sebenarnya sama aja dengan kabel antena ya. Pakai RG6, bisa juga banyakkan RG9, tapi pakai RG6 juga bisa. Malah lebih bagus RG6. RG6 kan untuk antena TV juga pakai RG6. Nah ini kayak gini disambungnya udah. Satunya ditaruhin soket DC. Mana soket DC nya? Nah gini. Udah. Bedanya RG6 dengan RG59, RG6 itu lebih gede lah kabelnya ya. Kalau RG59 itu agak kecil. Lihat aja kabel antena lah. Tuh. Ini buat cadangan.
siapa tahu ada yang rusak, tapi belum rusak juga.